Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Suci, jurusan Akuntansi Syariah dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Baik teman-teman, tema pembahasan kita kali ini yaitu tentang transaksi salam. Mungkin terdengar kurang familiar di kalangan masyarakat. Maka dari itu saya ingin bertanya tentang transaksi salam itu kepada narasumber kita. Apakah telah mengetahui tentang transaksi salam itu seperti apa atau tidak sama sekali? Baik, ini saya sudah bersama dengan narasumber saya dengan atas nama Bapak siapa? Dengan Teguh. Dengan Teguh dari Tangerang. Dengan Bapak Teguh dari Tangerang. Baik, sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya, apakah Bapak telah mengetahui tentang transaksi salam itu seperti apa? Iya, pernah dengar sih transaksi salam itu. Sudah pernah mendengar ya? Pernah. Apakah mengetahui tentang penjelasannya sedikit tentang transaksi salam itu? Iya, tahu. Tahu. Bisa dijelaskan sedikit Bapak? Iya. Jadi kalau kita beli barang, kita bayar duluan, setelah itu baru barangnya datang belakangan. Oh gitu. Iya. Iya betul. Kalau misalkan tentang transaksinya secara langsung, apakah Bapak telah pernah melakukannya? Iya, pernah. Saya dagang. Jadi saya beli barang itu kirim hari ini permintaan pembeliannya, lalu saya bayar, kemudian 2 hari kemudian barang itu baru dikirim ke tempat saya. Oke, baik. Berarti Bapak sebagai pembelinya ya? Sebagai pembeli, iya. Oke, baik. Mungkin Bapak Teguh telah mengetahui tentang transaksi salam itu seperti apa dan telah melakukan secara langsung transaksi salam itu seperti apa. Untuk lebih lanjutnya penjelasan tentang transaksi salam, berikut penjelasannya. Akad salam. Berikut penjelasan mengenai akad salam. Apa itu akad salam? Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaih, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam digunakan untuk memfasilitasi pembelian barang yang memerlukan proses produksi. Ulama sepakat bahwa salam boleh pada semua komoditas yang bisa diukur dengan volume, ukuran, panjang, angka, dan juga jumlah, seperti buah-buahan, komoditas pertanian, peternakan, telur, sayur, dan lain sebagainya. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah salam atau mengutangkan hingga waktu tertentu. Firman Allah, hendaklah kamu menuliskannya, merupakan perintah darinya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah di sini merupakan perintah yang bersifat membimbing dan bukan mewajibkan. Kemudian dirujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah dan mendapati penduduknya menggunakan akad salaf atau salam pada buah-buahan untuk 1, 2, 3 tahun. Dia, Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa melakukan transaksi salaf atau pemesanan di depan, hendaknya menyatakan spesifik dalam volume jelas, takaran jelas, dan waktu yang jelas. Ijma' Muslimin Ibnu Munzir berkata, seluruh ulama dari semua pendapatnya yang kami hafal diketahui menyatakan persetujuan dan membolehkan akad salam dan orang memerlukan akad ini dalam transaksinya. Hal ini mengingat bahwa pertumbuhan buah-buahan, sayuran, dan bisnis reguler memerlukan untuk dibiayai agar bisa menjalankan pertanian dan bisnisnya. Kontrak ini diperbolehkan dengan dasar pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian, secara legal, akad salam ini tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 5, /DSN, MUI, /4, 2000 tentang jual beli salam. Tujuan adanya akad salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi petani, skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian,
petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak, sehingga di samping untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau untuk dijual ke pihak lain, tentunya untuk menghindari dari jeratan rentenir. Kedua, bagi pemerintah, penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran di muka akan mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produksi pertanian. Skema ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan petani menjual kepada pedagang besar. Tujuan lainnya bagi pemerintah adalah dengan tercapainya cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau, maka akan mempercepat peran pemerintah dalam ekspor produk pertanian ke luar negeri yang belakangan ini mengalami kenaikan harga. Ketiga, bagi pengusaha, penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Pengusaha yang dalam hal ini berperan sebagai penjual produk pertanian, baik untuk dikonsumsi lokal maupun ekspor, akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, mengingat pembayaran yang dilakukan di muka. Adanya harga pembelian yang relatif lebih murah tersebut akan memberikan keuntungan bagi pengusaha untuk memperoleh margin yang menarik. Tujuan lain pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan barang pada saat panen dengan pengusaha lain. Keempat, bagi bank syariah. Dengan skema salam ini, risiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali, walaupun transaksi ini menimbulkan risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang. Dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki oleh bank, risiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah. Adapun rukun-rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaktor, yakni adanya yang menjalani transaksi, yaitu penjual atau muslim ilaih dan pembeli atau al-muslam. Kedua, objek salam. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam akad salam. Ketiga, ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari bank syariah ataupun penjual dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli. Ulama mazhab bersepakat bahwa suatu objek penjualan dinyatakan valid dalam transaksi salam ketika telah mencapai syarat berikut. Jenis dan karakteristik atau sifat barang yang menjadi objek salam harus diketahui secara spesifik. Jumlah barang yang dipesan harus diketahui dan disepakati. Waktu penyerahan barang diketahui, harganya diketahui, penyebutan yang tepat dan jelas ketika transportasi barang memiliki biaya. Siklus dan skema salam. Pertama, nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan akad salam. Kemudian, nasabah menyerahkan dana ke bank syariah sebagai modal salam. Untuk memenuhi kebutuhan pemesanan dari nasabah, bank syariah memesan barang ke supplier. Kemudian, bank syariah menyerahkan dana ke supplier sebagai modal salam. Lalu, bank syariah menerima barang pesanan dari supplier, dan kemudian bank syariah menyerahkan barang pesanan ke nasabah. Melanjutkan dari video sebelumnya, berikut ini adalah contoh jurnal akuntansi salam. Ini adalah contoh transaksi salam paralel. Transaksi pertama dilakukan oleh PT Amanah kepada Bank Syariah Makmur pada tanggal 1 Juni 2020. Memesan barang biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebanyak 100 ton dengan harga 700 juta atau 7 juta per tonnya. Waktu penyerahan barang 2 tahap, tanggal 2 September dan 2 Desember 2020, dengan syarat pembayaran dilunasi pada saat akan ditandatangani. Kemudian, untuk memenuhi keinginan dari PT Amanah, Bank Syariah Makmur melakukan kerjasama dengan petani yang bergabung di KUD Berkajaya pada tanggal 2 Juni 2020 dengan spesifikasi, kuantitas, serta syarat penyerahan barang sama dengan transaksi yang pertama. Harga 650 juta atau 6.500.000 per ton. Penyerahan modal uang tunai sejumlah 650 juta, waktu penyerahannya 2 tahap, yaitu 1 September dan 1 Desember 2020. Jika terjadi kegagalan karena kelalaian atau kesengajaan, maka akan didenda 2%.
Pada kasus ini, yang melakukan pencatatan jurnal adalah dari segi lembaga keuangan syariah atau di sini Bank Syariah Makmur. Berikut ini adalah pencatatan jurnalnya. Yang pertama, Bank Syariah Makmur menerima dana dari nasabah sebesar 700 juta rupiah. Menurut PSAK 103 paragraf 17 akuntansi untuk penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Berikut ini jurnalnya. Yang kedua, ketika penyerahan modal salam dari Bank Syariah Makmur kepada pemasok sebesar 650 juta rupiah. Menurut PSAK 103 paragraf 11 akuntansi untuk pembeli, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Berikut ini jurnalnya. Jurnal selanjutnya jika penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Dalam kasus ini kita asumsikan terjadi 3 kondisi. Yang pertama, kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Berikut ini jurnalnya. Dan pada kondisi yang kedua, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah daripada nilai kontrak. Berikut ini jurnalnya. Nilai selisih yang dihasilkan diakui sebagai kerugian salam. Pada kondisi yang ketiga, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Menurut PSAK 103 harus dicatat sama dengan nilai akad. Berikut ini contoh pencatatan jurnalnya. Selanjutnya, jika penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-kas. Kondisi yang pertama, nilai wajar aset dalam non-kas sama dengan nilai tercatatnya. Jika mesin pada nilai buku 25 juta dan dihargai dengan 25 juta, berikut ini adalah jurnalnya. Pada kondisi yang kedua, jika nilai wajar aset salam non-kas lebih dari nilai tercatatnya. Jika mesin memiliki nilai buku 25 juta sedangkan dihargai dengan nilai 27 juta, berikut ini adalah jurnalnya. Selisih diakui sebagai keuntungan. Pada kondisi yang ketiga, jika nilai wajar aset salam non-kas kurang dari nilai tercatatnya, diketahui mesin memiliki nilai buku 25 juta dan dihargai 23 juta, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, jika pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak, alternatif pertama yang dilakukan, pembeli memperpanjang masa pengiriman. Menurut PSAK 103 dikatakan bahwa nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, maka tidak ada transaksi yang harus dijurnal oleh bank pada kasus ini. Alternatif yang kedua adalah pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim. Berikut ini adalah jurnalnya. Apabila pembeli telah membayar, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure melainkan kelalaian dan kesengajaan. Sebelumnya telah diketahui bahwa denda yang dikenakan adalah 2% dari nilai yang belum direalisasikan. Pada kasus ini yaitu sebesar Rp6.500.000. Berikut ini adalah jurnalnya. Nilai denda diakui sebagai dana kebajikan. Penyajian, hal yang harus disajikan menurut PSAK 103 paragraf 20 sampai dengan 22. Yang pertama adalah piutang salam. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Dan yang kedua adalah piutang. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dengan piutang salam. Dan yang ketiga adalah hutang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Selanjutnya adalah pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan sebagai pembeli dan penjual. Sebagai pembeli yang harus diungkapkan adalah besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Kemudian, jenis dan kualitas barang pesanan, dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Sebagai penjual yang harus diungkapkan adalah piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian jenis dan kualitas barang pesanan dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Itulah penjelasan singkat dari kelompok kami tentang salam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.